Dibongkar media lokal, cara AFF bantu Vietnam kalahkan timnas Indonesia. Mantap, Indonesia siap mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Agar bisa lolos Piala Dunia, naturalisasi oleh Romeni dijadikan spesial. Para netizen siap mengawal. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media lokal Vietnam bongkar cara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF dalam membantu timnas Vietnam kalahkan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Gelaran ASEAN Cup 2024 memasuki matchday kedua. Timnas Indonesia bakal menghadapi Laos di Stadion Manahan, Surakarta pada Kamis 12 Desember. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di laga tandang melawan Myanmar pada Senin kemarin. 3 hari setelah menjamu Laos, skuad Garuda dijadwalkan kembali bertandang ke markas Vietnam pada matchday ketiga fase grup. Duel melawan Vietnam digelar di Stadion Viet Tri Phu pada Minggu 15 Desember dan kondisi fisik pemain Indonesia pun menjadi sorotan. Pasalnya, timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 3 pertandingan dalam tempo waktu 1 pekan. Lain halnya dengan Vietnam. Vietnam sukses meraih kemenangan besar atas Laos kemarin, tapi baru dijadwalkan kembali bermain saat menjamu Indonesia. The Golden Stars Warrior punya waktu istirahat selama kurang lebih 1 pekan sebelum turun dalam bentrokan lawan tim besutan Shin Taeyong, di mana adanya spekulasi liar bahwa AFF memberikan bantuan kepada Vietnam untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia pun muncul. Klaim tersebut bahkan muncul dari publik Vietnam lewat media lokalnya yaitu The Tao 247.vn, seolah juga mengakui spekulasi itu. AFF membantu timnas Vietnam mendapatkan keuntungan besar saat bertemu timnas Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik dan juga timnya akan mendapat keuntungan besar dari segi jadwal ketika mereka mendapat waktu istirahat di pertandingan kedua. Ini akan menjadi waktu yang berharga bagi para pemain Vietnam untuk memulihkan kekuatan fisik mereka dan juga mempersiapkan pertandingan berikutnya. Pertandingan penting adalah melawan Indonesia pada malam tanggal 15 Desember di kandang sendiri. Imbuh mereka. Media Vietnam ini kemudian membedah skema perjalanan timnas Indonesia ke Vietnam nanti, hanya dalam waktu tempo 3 hari. Selain perjalanan, cuaca juga bakal mempengaruhi kondisi dan stamina anak asuh Shin Taeyong jelang laga nanti. Cuaca dingin di Vietnam berbanding terbalik dengan Indonesia yang panas. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dirasa memerlukan waktu untuk beradaptasi. Jika tim Vietnam diistirahatkan, Indonesia akan tetap bermain di laga kedua saat pulang kampung menghadapi Laos pada 12 Desember. Setelah itu pelatih Shin Taeyong dan timnya juga harus terbang ke Vietnam sebagai tamu. Jadi dalam beberapa hari saja Indonesia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan perjalanan dari Indonesia ke Myanmar, kembali ke Indonesia lalu ke Vietnam. Cuaca juga menjadi kendala besar bagi Indonesia karena pada 2 venue kompetisi sebelumnya sama-sama cukup panas dan bersuhu tinggi. Sedangkan Vietnam sedang musim dingin dengan cuaca yang cukup dingin bahkan gerimis. Indonesia memerlukan waktu untuk beradaptasi. Demikian kata mereka. Dan berita selanjutnya, Indonesia siap menggelar ajang bergengsi yang lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya juga telah mengajukan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Kita terakhir menjadi tuan rumah ajang itu pada 2007. Itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara lain. Artinya kami ingin menjadi single host di ajang bergengsi itu, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun percaya diri AFC memilih Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 sebab banyak turnamen besar yang sudah mampir ke tanah air. Dan terbaru tentu ada Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Jerman pada akhirnya keluar menjadi juara pada kompetisi usia muda itu. Kata Erick Thohir, terlebih kita pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu, sehingga dari segi kesiapan, panpel dan juga fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi. Jika ingin sukses menggelar Piala Asia 2031, Indonesia harus menyiapkan paling tidak 9 stadion yang memiliki standar internasional, di mana jumlah itu yang dipakai di Piala Asia 2023 Qatar. Beralih pada berita selanjutnya, ada yang berbeda dari proses naturalisasi pemain diaspora anyar timnas Indonesia yang merupakan pemain berposisi sebagai striker dan mumpuni di kelasnya. Ya, benar. Dia adalah Oli Romeni. Proses alih kewarganegaraan penyerang FC Utrecht ini bisa menjadi spesial
Pasalnya para netizen serta fans Garuda sudah siap untuk mengawal. Mengapa netizen mengawal? Agar naturalisasi Ole Roemeny bisa tepat waktu seperti yang diucapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menargetkan Ole bisa bermain pada Maret tahun 2025 mendatang. Sementara itu, para netizen juga sudah siap pasang badan demi mengawasi naturalisasi Roemeny dari suara-suara yang mengganggu perihal pemain keturunan. Maka dari itu netizen juga sudah siap mengawalnya. Dan perlu diketahui, proses naturalisasi Ole Roemeny merupakan hal yang dinanti lantaran sangat lama sekali untuk bisa menggait pemain penyerang yang memiliki prinsip tegas ini. Dan hal itu juga yang sudah diamini oleh Erick Thohir selepas dirinya bertemu dengan Ole sehabis pertandingan Indonesia kontra Jepang pada November lalu. Kata Erick Thohir, Ole saya lihat orangnya serius, skillnya juga sangat tinggi dan terlihat dari kecintaan dia sama Indonesia. Bisa dilihat saat dia tiba-tiba bermain sepak bola dengan anak kecil. Jadi sudah sepantasnya apabila Roemeny bisa membela skuad Garuda pada tahun 2025 nanti ya, sebab kehadirannya juga bisa menambah ketajaman di lini serang yang terkadang minim finishing yang baik. Di mana naturalisasi Ole Roemeny memang paling ditunggu dan salah satu netizen juga mengatakan akan mengawal dan awas saja jika ada yang berkuar-kuar soal pemain keturunan lagi. Sementara itu, netizen lain juga menimpali komentar tersebut. Lama banget loh nungguin Ole bisa datang ke Indonesia. Masa iya naturalisasinya masih mau ada yang ganggu? Apa pada kagak mau lihat timnas maju? Kawan naturalisasi Ole Roemeny, siapa nih yang gak sabar lihat Ole Roemeny debut sama timnas nanti di depan bareng Ragnar dan juga Rafael, kata netizen yang juga siap sedia mengawal naturalisasi Ole Roemeny. Dan jika dilihat dari banyaknya komentar netizen yang menginginkan Ole Roemeny untuk segera dinaturalisasi, berarti memang banyak yang menunggu debut dari striker FC Utrecht yang satu ini. PSSI juga sudah menyiapkan langkah dan prioritas utama untuk menyelesaikan naturalisasi Ole Roemeny sebagai langkah untuk persiapan timnas Indonesia meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ole, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia mulai Maret 2025. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole di luar dari kebiasaan saya. Dia, Ole Roemeny, bisa dibilang yakin saya akan bisa membuat perubahan untuk timnas Indonesia. Demikian kata Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI tersebut.